Selamat malam untuk kita semua umat-umat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Secara khusus untuk umat Tuhan yang ada di Gereja Masjid Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro yang sedang menyaksikan melalui live streaming. Umat Tuhan yang terkasih, pada saat ini kita bersyukur berterima kasih. Tuhan telah pimpin dan peliharakan kita hingga kita boleh kembali bertemu di dalam seri ringkasan pelajaran sekolah Sabat setiap hari. Dan kita sudah tiba pada pelajaran yang keempat pada hari Senin 19 Oktober. Dan garis besar yang boleh kita pelajari pada sepanjang pekan ini adalah penglihatan Tuhan, pandangan Alkitabiah. Namun sebelum daripada kita lebih dalam lagi untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat ini, kita butuh pertolongan Roh Kudus Tuhan. Marilah kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Pada saat ini kami siap dan kami rindu untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Bantu kami dengan urapan Roh Kudus-Mu untuk boleh diperlengkapi di dalam mempelajari dan memahami pelajaran sekolah Sabat pada pelajaran yang keempat, secara khusus tentang pandangan Alkitabiah ataupun pandangan dunia dan juga pandangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka pelajaran kita pada pelajaran hari Senin. Di sana dijelaskan tentang pertanyaan Leibniz. Kalau kita perhatikan sebelumnya umat Tuhan, kita sudah belajar tentang bagaimana cara pandang dunia. Di sana dikatakan tentang seorang profesor dari Universitas Oxford. Dia katakan bahwa manusia ada karena tercipta dari ras alien. Lalu selanjutnya di pelajaran hari Senin kita melihat tentang seorang pemikir, seorang penulis yang tentunya seorang yang sangat pintar yang berasal daripada Jerman yang bernama Gottfried Wilhelm Leibniz. Kita sebut saja sebutannya dengan Leibniz. Seorang yang pintar ini dia memberikan sebuah argumen sekaligus pertanyaan, yaitu mengapa ada sesuatu gantinya tidak ada apa-apa. Dia bertanya, kenapa harus ada segala sesuatu di dunia ini? Gantinya ya tidak perlu ada segala sesuatu di dunia ini. Jadi ada dua hal yang bertolak belakang menurut Leibniz ini. Dan apabila kita melihat dalam pelajaran ini, sangat menarik apabila dikaitkan dengan pelajaran firman Tuhan, tentunya Alkitab, bahwa keberadaan Tuhan hanya diasumsikan saja. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, dan juga Keluaran pasal 3 ayat yang ke-13 dan 14. Yang pada intinya menjelaskan bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Dan kita bisa melihat bahwa di dalam Alkitab, semua kebenaran yang dinyatakan dalam lembaran-lembaran yang terbuka. Tentunya ini menjawab daripada pertanyaan dari sang penulis tersebut, yaitu Leibniz. Kenapa harus ada segala sesuatu di dunia ini? Kembali kita lihat pelajaran kita. Bahwa doktrin penciptaan adalah merupakan dasar bagi setiap pendidikan Kristen. Kita mengenal banyak sekali asumsi, banyak sekali pandangan-pandangan teori-teori dunia yang menjelaskan latar belakang kenapa manusia terbentuk dan adanya di muka bumi ini. Ada yang mengatakan kita dari ras alien, ada yang mengatakan kehidupan itu bermula dari sebuah tubrukan di alam semesta atau teori Big Bang. Ada juga yang mengatakan bahwa manusia berasal daripada keturunan kera. Itulah teori Charles Darwin. Apakah demikian yang dinyatakan oleh firman Tuhan? Tentunya tidak. Apabila kita melihat kembali kepada dasar firman Tuhan Alkitab, kita diperlengkapi mulai daripada kitab Kejadian, kita boleh melihat rangkaian peristiwa penciptaan yang Tuhan lakukan selama kurang lebih 6 hari lamanya. Bahwa di sana Alkitab tidaklah memulai dengan kisah pendamaian. Alkitab juga tidak memulai dengan kisah hukum, salib, kebangkitan atau kedatangan yang kedua. Tetapi justru Alkitab memulainya dengan dasar penciptaan. Itu artinya peristiwa penciptaan ini penting sekali untuk kita perhatikan dan juga untuk kita ingat bahwa bagaimana
Tuhan telah menciptakan kita. Itu sebabnya kita boleh melihat kenyataan bahwa Allah adalah Sang Pencipta kita. Ilmu pengetahuan, evolusi, dan bahkan kejadian-kejadian yang dipaparkan sudah terjadi miliar tahun belakangan ini perlahan-lahan telah menghancurkan iman orang Kristen pada Alkitab. Itu sebabnya pelajaran-pelajaran teori-teori dunia ini sangat bertentangan sekali dengan kebenaran Alkitab. Kita harus memposisikan Alkitab sebagai prioritas dan otoritas yang tertinggi dari segala paham ilmu yang kita pelajari. Bahwa kita melihat 6 hari lamanya Tuhan telah bekerja dan pada hari yang ketujuh atau hari Sabat yang kudus, Dia berhenti menguduskan dan menyucikan hari Sabat. Itu artinya hari Sabat sebagai materai Allah yang hidup. Di mana hari Sabat kita boleh mengingat kembali rangkaian peristiwa yang sudah Tuhan lakukan sebelumnya. 6 hari lamanya Dia bekerja dan pada hari yang ketujuh Dia berhenti dan menyucikannya. Di dalam materai Allah yang hidup ini juga kita boleh melihat Allah sebagai Sang Pencipta dan kita sebagai ciptaannya. Kita jangan pernah lupakan hari ini. Kita jangan pernah lupakan pelajaran luar biasa yang boleh kita pelajari pada hari Senin ini tentang pertanyaan Leibniz. Bagaimana Alkitab dengan tegas, dengan lugas mengatakan bahwa Allah menciptakan kita dalam proses penciptaan 6 hari lamanya. Inilah pelajaran yang boleh kita pelajari pada malam hari ini. Dan hari-hari berikutnya kita akan belajar tentang pandangan Alkitabiah maupun pandangan dunia tentang proses penciptaan dan sudut pandang dari pandangan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.